Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kemuliaan atau pencitraan? Sahabat, ini pertanyaan yang sangat relevan untuk zaman kita hari ini. Kita hidup di era di mana penampilan sering lebih dihargai daripada ketulusan. Di media sosial, orang bisa terlihat sangat rohani. Ayat Alkitab diposting setiap hari. Foto pelayanan diunggah terus-menerus. Tetapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan atau hanya pencitraan rohani? Hari ini banyak gereja berlomba-lomba membuat yang paling besar, paling indah, paling megah. Gedungnya luar biasa, teknologinya canggih, panggungnya spektakuler. Tetapi kita sering bertanya dalam hati, apakah semua itu benar-benar memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan hanya memuliakan manusia, menyukakan hati manusia, menyukakan pandangan jemaat? Pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya masalah gereja modern. Alkitab juga pernah mencatat momen seperti ini. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 7, kita membaca tentang pembangunan berbagai perlengkapan megah di Bait Allah pada zaman Raja Salomo. Segalanya dibuat luar biasa indah, besar, dan mengagumkan. Tetapi di balik kemegahan itu, Alkitab sedang mengajak kita bertanya, apakah kemegahan itu benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan? Atau justru menjadi panggung bagi kemuliaan manusia? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang satu hal yang sangat penting. Bagaimana membedakan antara kemuliaan Tuhan dan pencitraan manusia. Untuk memahami bagian ini, kita perlu melihat konteks zaman Salomo. Pada masa itu, bangsa Israel sedang berada di puncak kejayaan politik dan ekonomi. Kerajaan Israel menjadi sangat kuat dan dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Raja Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia membangun bait Allah yang megah, tetapi juga berbagai bangunan kerajaan yang sangat mewah. Di bagian yang kita baca hari ini, disebutkan seorang pengrajin ahli bernama Huram dari Tirus. Huram adalah ahli dalam mengolah perunggu, logam yang pada zaman itu sangat mahal dan sulit dikerjakan. Huram membuat banyak perlengkapan bait Allah, dua tiang besar bernama Yakin dan Boas, lautan tuangan raksasa, 10 bejana besar, berbagai perlengkapan ibadah lainnya. Semua dibuat dengan keterampilannya yang luar biasa. Pada zaman itu, bangunan keagamaan memang sering digunakan oleh kerajaan-kerajaan timur dekat kuno untuk menunjukkan kekuasaan politik, kemakmuran ekonomi, legitimasi ilahi. Artinya, kemegahan religius sering menjadi simbol kekuatan kerajaan. Itulah sebabnya pembangunan bait Allah pada zaman Raja Salomo bukan hanya proyek religius. Raja Salomo juga menjadi simbol nasional dan kebanggaan kerajaan Israel. Bait Allah itulah yang dibangun Salomo. Namun disinilah muncul ketegangan teologis. Ketika sesuatu menjadi sangat megah, sangat mengagumkan, dan sangat dipuji manusia,
fokus manusia bisa bergeser dari yang mula-mula memuliakan Tuhan menjadi memuliakan pencapaian manusia. Dan Alkitab sangat jujur menunjukkan situasi ketegangan itu. Jika kita membaca teks ini dengan teliti, penulis kitab Raja-Raja memberikan deskripsi yang sangat detail. Ia menjelaskan ukuran, bahan, dan desain setiap benda. Ini bukan sekedar laporan arsitektur. Penulis sebenarnya sedang membangun kontras naratif. Semua benda yang dibuat sangat indah, sangat mahal, dan sangat rumit. Tetapi menariknya, tidak ada satupun bagian yang mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan turun karena kemegahan benda-benda itu. Penulis seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Kemegahan fisik tidak otomatis berarti kemuliaan rohani. Di dalam bahasa Ibrani, beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan benda-benda ini berkaitan dengan konsep keindahan, kekuatan, dan stabilitas. Misalnya, dua tiang yang dinamai Yakin dan Boas. Nama itu berarti kira-kira demikian: Tuhan menegakkan dan dalam Dia ada kekuatan. Nama-nama ini sebenarnya mengingatkan bahwa yang menopang Israel bukan bangunan itu, tetapi Tuhan sendiri. Dengan kata lain, penulis kitab ini sedang mengirim pesan teologis yang sangat dalam. Kemegahan ibadah tidak boleh menggantikan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sahabat, dari bagian ini kita bisa belajar 3 kebenaran yang penting. Yang pertama, kemuliaan Tuhan tidak bergantung pada kemegahan manusia. Bait Allah memang indah, tetapi Tuhan tidak membutuhkan kemegahan manusia untuk menjadi mulia. Tuhan sudah mulia sejak awal, sejak semula, sejak segala sesuatu belum ada. Ia sudah mulia. Masalahnya sering bukan pada gedungnya. Masalahnya ada pada hati manusia yang membangun dan memakainya. Jika hati kita tulus, bahkan gereja sederhana pun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi jika hati kita penuh dengan ambisi pribadi, bahkan bangunan terbesar pun bisa kosong secara rohani. Yang kedua, pencitraan rohani bisa menyamar sebagai pelayanan. Inilah bahaya yang sangat nyata. Seseorang bisa terlihat sangat rohani, pelayanannya banyak, sering, penampilannya meyakinkan, programnya sangat besar, hebat, tetapi di dalam hati motivasinya bisa berbeda. Inilah yang Alkitab ingatkan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bangun, Tuhan melihat mengapa kita membangunnya. Motivasi hati jauh lebih penting daripada kemegahan pelayanan. Pelajaran yang ketiga, Tuhan mencari kesetiaan, bukan pertunjukan. Pada akhirnya, yang Tuhan cari bukan panggung, yang Tuhan cari adalah kesetiaan. Tuhan tidak mencari gereja yang paling spektakuler. Tuhan mencari umat yang paling setia. Tuhan tidak mencari pelayanan yang paling viral. Tuhan mencari hati yang paling tulus. Dan inilah yang sering terlupakan di dalam dunia pelayanan modern. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua merenung dengan jujur.
kemuliaan atau pencitraan? Pertanyaan itu bukan hanya untuk gereja. Pertanyaan itu juga untuk setiap kita. Ketika kita melayani, apakah kita ingin Tuhan yang dikenal, atau kita ingin diri kita yang dikenal? Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, apakah kita mencari kemuliaan Tuhan, atau kita mencari pengakuan manusia? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Bapa di sorga melihat yang tersembunyi. Artinya, Tuhan tidak terkesan oleh penampilan luar kita. Tuhan melihat hati kita. Pesan utama firman Tuhan hari ini sederhana tetapi kuat, bahwa kemuliaan Tuhan tidak lahir dari kemegahan manusia. Kemuliaan Tuhan lahir dari ketulusan hati kita. Jadi, mari kita hidup dengan satu komitmen. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk pujian manusia, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat kemegahan yang di luar, tetapi Engkau melihat hati kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami pernah melayani dengan motivasi yang salah. Ampuni kami jika kami pernah mencari pujian manusia lebih daripada kemuliaan-Mu. Hari ini kami rindu memperbaharui hati kami. Ajarlah kami untuk hidup tulus di hadapan-Mu. Biarlah setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, setiap tindakan kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk kebanggaan manusia, tetapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.